Selamat berjumpa kembali dengan vlog GC yang akan selalu menemani malam-malam gabut kamu dengan sajian review atau alur cerita film yang tentu saja menggugah selera. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Film dimulai, kita dibawa ke sebuah negara bernama Afghanistan. Ada sosok pria bernama Donovan bersama sekretarisnya yang sedang mentransfer jutaan dolar ke sebuah bank di Amerika Serikat. Hasil mentransfer uang tersebut, mereka berniat kembali ke negaranya Amerika Serikat. Sedangkan di luar ruangan, nampak berjaga-jaga para pengawal Donovan tersebut. Ketika mereka mau memasuki mobil, tiba-tiba tembakan RPG langsung menghancurkan mobil yang akan ditumpangi Donovan, disertai dengan puluhan suara tembakan yang membuat penjaga Donovan semuanya tewas. Melihat ada kesempatan kabur, sekretaris Donovan langsung berlari menyelamatkan diri. Namun naas, satu tembakan langsung membuatnya terjatuh. Dan pada saat ini tinggal hanya seorang Donovan saja. Keempat penyerang ini adalah mantan tentara khusus yang pernah bekerja sama dengan Donovan. Namun tak disangka Donovan membawa kabur sendiri uang hasil kerjasama mereka. Ketika ditanya di mana uang tersebut, mulanya Donovan diam. Satu tembakan di kakinya akhirnya membuat dia bicara. Donovan telah mentransfer ke salah satu bank di Amerika. Setelah itu mereka menghabisi Donovan saat itu juga. Pada scene yang lain, di sebuah pasar di kota Afghanistan, seorang wanita cantik sedang berjalan bertemu dengan seorang pria penada barang arkeologi kuno. Tak lama berselang, penangkapan pun dilakukan di dalam mobil. Sang wanita mendapatkan telepon untuk segera merapat ke TKP, di mana Donovan dan anak-anak buahnya dibantai. Dan ternyata wanita tersebut adalah salah satu agen khusus untuk penyelidikan jual beli barang arkeologi secara ilegal bernama Rosie. Setelah agen rahasia berada di tempat lokasi kejadian, ia melakukan scanning atas jasad Donovan dan sekretarisnya. Dari sinilah diperoleh keterangan bahwa Donovan adalah pengusaha yang mengambil keuntungan pasca perang di Afghanistan. Dari hasil selongsong peluru dapat diketahui itu adalah buatan Amerika Serikat. Rosie menduga ini adalah ulah mantan tentara Amerika yang saat ini menjadi buronan. Donovan sendiri merupakan pemasok senjata ilegal ke Afghanistan buatan Amerika. Sedangkan 4 tentara buronan tersebut dulunya bekerja sama dengan Donovan. Tidak hanya senjata ilegal, namun juga penjualan barang artefak kuno secara ilegal. Pada scene yang lain, dikisahkan seorang polisi bernama Mike, diperankan oleh Nicolas Cage, yang menunggu waktu untuk masa pensiunnya. Mike hendak menjemput Steve yang tak lain adalah menantunya sendiri untuk berpatroli bersama. Lisa, yang anak dari Mike tersebut, tengah berbahagia karena sedang mengandung anak pertama dari Steve, rekan kerja dari Mike. Berpindah scene, di sebuah toilet sekolah terjadi aksi bullying kepada Kenny. Karena saking seringnya aksi bully tersebut, akhirnya Kenny melakukan perlawanan. Dan benar saja, satu hantaman saja pembuli itu langsung tersungkur dan dibawa ke rumah sakit. Kita berpindah scene. Agen rahasia Rosie mendatangi sebuah pria di sebuah toko senjata. Dan benar saja, salah satu teman si pria itu adalah buronan Amerika. Agen Rosie melakukan negosiasi kepada pria tersebut, di mana keberadaan 4 tentara buronan yang sedang dicari itu. Tidak memiliki pilihan lain, pria tersebut akhirnya memberikan alamat di mana mereka saat ini sedang bersembunyi. Sementara itu di sekolah, ibu Kenny dipanggil menghadap kepala sekolah. Akibat tindakan Kenny, ia harus dihukum selama seminggu mendampingi polisi berpatroli. Awalnya ibu Kenny menolak, namun kepala sekolah mengatakan jika ibu Kenny menolak, maka Kenny terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Setelah mendengar penjelasan tersebut, akhirnya ibu Kenny menerima hukuman yang diberikan oleh sekolah kepada anaknya.
Pada scene yang lain, Mike terlihat nampak gusar. Ia didapati tidak sedang dalam hubungan yang baik dengan putrinya Lisa. Lisa beranggapan bahwa Mike tidak bisa menjadi suami yang baik bagi almarhumah ibunya. Steve selalu menguatkan istrinya tersebut bahwa apapun keadaannya, tetaplah ayah kandungnya itu adalah Mike. Tak lama berselang, Steve dijemput Mike untuk pergi ke kantor. Di sebuah bank, nampak petugas sibuk memasukkan setoran berjumlah jutaan dolar yang tak lain uang dari Donovan. Sedangkan keempat mantan tentara yang buronan tengah bersiap untuk melakukan aksinya hari ini di bank tersebut. Setelah sebelumnya, salah satu dari anggota buronan tersebut sudah berada di sebuah restoran dekat bank. Orang itu memasang bom di bawah meja. Ini dilakukan setelah aksi perampokan yang akan dilakukan. Restoran diledakkan untuk mengalih perhatian para polisi. Ibu Kenny mengantar anaknya ke kantor polisi. Kenny akan ikut patroli bersama Mike selama 1 minggu. Ready to go? Something funny? You are here because you fucked up. You understand? What kind of shit is this? Saat sedang berpatroli, Mike dan Steve menerima laporan ada pemalakan di sebuah toko. Mereka langsung bergegas ke sana. Setelah sampai di TKP, Steve menangkap penjahat tersebut dan meminta unit lain untuk datang membantu mereka. Para pelaku perampokan bergegas melakukan aksinya. Mereka terlihat tenang karena sudah terbiasa melakukan misi kejahatan dan basic mereka adalah mantan tentara operasi khusus. 5 minutes max, guys. Take the safe key, open the safe, load the bag. Setelah mantan keempat tentara khusus itu pergi, agen Rossi datang. Tentu saja, gudang persembunyiannya itu sudah kosong. Hanya tinggal sobekan bungkus bahan peledak yang ia dapatkan. Sementara itu, keempat mantan tentara tersebut telah berada di bank. Mereka mengancam siapa saja yang bergerak dan tidak mematuhi perintah mereka akan ditembak. Di luar bank, 1 orang berjaga di dalam mobil mengawasi situasi di luar bank. Manajer bank dipaksa membuka brankas dan akhirnya jutaan dolar dimasukkan ke dalam tas. Tidak jauh dari bank, mobil patroli Mike dan Steve berhenti. Steve keluar untuk membeli kopi. Di dalam mobil, Mike bertanya, kenapa Kenny sampai bisa dihukum? Kenny menjawab, saya sebenarnya adalah korban bully. Hingga suatu ketika saya melawan dan pembuli itu masuk rumah sakit. Tidak lama berselang, Steve telah kembali masuk ke dalam mobil membawa kopi. Mike mengawasi jalanan sekitar. Ada sebuah mobil hitam yang mencurigakan sedang terparkir. Melihat situasi ini, perampok yang ada di dalam mobil memberitahu rekannya yang ada di dalam bank. Atas pertimbangan situasi, bom yang ada di restoran akhirnya diledakkan untuk mengalihkan perhatian dari Steve dan Mike. Meski terjadi ledakan, Mike memilih untuk mendekati mobil yang terparkir dan mencari tahu siapa yang ada di dalamnya. Semua unit polisi berada di TKP untuk mengevakuasi korban dan mengamankan TKP. Keep sharp for secondary bombers. Let's go. I want a 4-block perimeter. FOP, the lot behind Willard Automotive. I want snipers on all roofs. Go. Melihat berita di televisi, Ibu Kenny mengatakan kepada rekan-rekannya di rumah sakit untuk bersiap-siap. Sedangkan agen Rossi yang mendengar berita dari radio menduga ini adalah ulah dari keempat buronan dan langsung saja ia meluncur ke tempat kejadian perkara.
Menyadari kehadiran Mike dan Steve, perampok yang ada di dalam mobil berniat keluar dan menyerang Mike dan Steve. I'd stay frosty. Let's give us something else to worry about. Here we go. Now it was a kid level. Mendapati tembakan yang membuat Mike terpojok, Mike menghubungi teman-teman yang lain dan mengatakan bahwa ledakan itu hanya pengalih perhatian. Pada saat yang genting, sabuk pengaman milik Steve malah macet. Hampir saja dia menjadi korban dari penembakan perampok. Untung saja dia sempat meloloskan diri. Usaha Steve untuk menyelamatkan Kenny yang masih di dalam mobil berhasil, namun naasnya dia malah tertembak di bagian paha. Melihat kondisi itu, Mike langsung membidik tepat di paha perampok. Perampok sempat ingin kabur, namun bidikan yang diarahkan ke kepala perampok itu berhasil ditelesatkan oleh Mike. Luka tembak di paha menyebabkan pendarahan yang hebat dialami Steve. Ia dibantu Kenny untuk meringankan pendarahan hebat yang dialaminya. Sementara itu di scene yang lain, ibu Kenny yang ada di rumah sakit merasa khawatir bahwasanya korban yang sangat membludak dan dia mendengar bahwasanya akan ada korban dari perampokan di bank. Agen rahasia Rossi langsung bergegas ke TKP di mana ledakan bom itu terjadi. Benar saja ketika dia menanyakan foto kepada salah satu saksi, saksi itu membenarkan bahwasanya orang yang ada di dalam foto itu tadi pagi sarapan di dalam restorannya dan tentu saja sempat memberikan tips yang besar untuk pelayan tersebut. Sementara itu, teman-teman polisi Steve dan Mike datang membantu. Lawan yang dihadapi kali ini tidak sepadan. Mereka adalah mantan tentara khusus yang biasa berperang. Sementara itu Lisa yang melihat berita panik mendapati bahwasanya ayah dan suaminya berada di medan pertempuran dan tidak ada yang bisa dihubungi. Pada scene yang lain, Steve sudah hampir unfall. Kemudian dia meminta Kenny untuk merekam videonya yang akan diberikan untuk istrinya. Mungkin ini adalah pesan terakhir dari Steve untuk istrinya tercinta. Dan Kenny pun melakukannya untuk Steve, melihat keadaan Steve yang hampir koma. Honey, I really didn't think I'd go out like this. It's not fair. Hey, kiddo. I'll always be good enough. Untung saja andai kata tidak tepat waktu, nyawa Steve pasti melayang. Mike dan rekan-rekan yang lain berhasil membawa Steve ke ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Kenny malah berlari ke mobil untuk bersembunyi. Kemudian Mike mendapatkan telepon dari anaknya Lisa menanyakan keadaan tentang suaminya, dan Mike mengatakan suaminya sekarang berada dalam perjalanan menuju rumah sakit. Setelah mendapatkan informasi dari ayahnya, Lisa langsung bergegas menuju rumah sakit. Semakin bertambah panik, Lisa mendapati suaminya yang sedang koma. Going anywhere. This is my husband.
Sementara itu, Kenny yang sedang bersembunyi di dalam mobil mendapati sebuah boneka. Dia memanfaatkan baterai yang ada di dalam boneka itu untuk mencas handphonenya. Kemudian dia melakukan panggilan telepon kepada ibunya, mengatakan dia berada di mana. Dengan panik ibunya menjawab, "Nak, kamu jangan kemana-mana sampai petugas dapat menyelamatkanmu." Malam datang dan peperangan itu belum usai. Mike datang bergegas menuju rekan-rekannya dan mengatakan, "Kenapa kalian begitu lama? Sudah kubilang bahwasanya ledakan itu hanya pengalih perhatian. Kalian tahu ini, menantuku mungkin saat ini tewas." Teman-teman mengatakan, "Mike, kami kewalahan senjata, Mike. Tolong mengerti ini." What took you so long? Sementara itu, penugasan untuk menumpas para perampok yang ada di bank berpindah ke SWAT. Agen Ross yang mengetahui itu kemudian menemui komandan SWAT. Dia mengatakan bahwasannya perampok itu adalah mantan tentara terlatih dan kalian harus berhati-hati. Mereka ini sudah membunuh puluhan pasukan khusus selama di Afghanistan. Meskipun dikepung oleh tim SWAT dari kepolisian Amerika, tim perampok terlatih ini masih menunjukkan ketenangannya karena mereka memang pasukan yang terlatih untuk peperangan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pimpinan yang tersisa malah menembakkan pistolnya ke arah manajer bank. Sementara itu, Mike yang sudah tidak bertugas lagi menangani perampokan di bank tersebut bersama satu rekannya berusaha untuk menyelamatkan Kenny yang masih terjebak di antara salah satu mobil di parkiran dekat bank tersebut. Dan akhirnya mereka berdua mendapati Kenny yang bersembunyi di sebuah mobil dan Mike merasa lega. Kenny bisa ia selamatkan bersama rekannya. Dikepung pasukan SWAT, tim perampok merubah strategi melepaskan sandera dan tanpa disadari, salah satu sandera dimasukkan bom ke dalam sakunya. Dan benar saja, ketika para sandera sudah keluar, detonator ditekan dan bom akhirnya meledak. Banyak korban dari tim SWAT. Melihat itu, tim SWAT langsung menyerbu ke dalam bank. Salah satu perampok berhasil keluar meloloskan diri. Ketika Mike sadar akan hal itu, bersama rekannya dia langsung menembakkan pelurunya ke arah perampok. Saat saling baku tembak, rekan dari Mike meninggal terkena serangan peluru timah panas dan Mike juga terkena di bagian kakinya. Kenny spontan langsung mengambil pistol dari polisi yang tewas, kemudian menembakkan ke arah perampok. Dan pada akhirnya Mike selamat beserta juga Kenny, sedangkan rekannya harus tewas. Lisa yang mendapati ayahnya selamat kemudian bergegas menemuinya dan mengabarkan bahwasannya Steve juga sudah selamat dari koma akibat pendarahan luka tembak di pahanya. Are you alright? I'm fine. Sure? Then keep through there. Pada akhir cerita, Mike tampak lebih tua karena dia sekarang udah pensiun. Dia merayakan ulang tahun bersama keluarganya dan juga keluarga Kenny. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.